and to the Son, and to the Holy Spirit, now and ever, and unto ages of ages. Amen. Lord have mercy, Lord have mercy, Lord have mercy. By the Trinity, one in essence, and undivided. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Aleichem, Bisem Yesua Hamasiah. Berjumpa kembali dengan saya, Dorotheus Gunawan, dalam program The Bridge of Ancient Faith. Saudaraku, tema bahasan kita kali ini adalah Antikristus dalam perspektif Gereja Ortodoks dari para bapak gereja. Dewasa ini, saudara, di internet orang dapat menemukan banyak suara dari berbagai pengkhotbah yang semuanya mengklaim memiliki pengetahuan khusus tentang peristiwa akhir zaman. Ada beberapa kesamaan, tetapi juga banyak kebingungan yang timbul, dan di mana ada kontradiksi. Orang bertanya-tanya, suara mana yang benar? Ajaran mana yang benar? Untuk mengatasi dilema ini, kita akan melihat bagaimana gereja mula-mula atau gereja ortodoks memandang masalah ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, peristiwa akhir zaman terdiri dari rangkaian peristiwa yang berurutan. Kita mendengar tentang bagaimana peristiwa pertama akan terjadi. Diawali dari satu kesedihan, adanya perang, gempa bumi yang besar, kelaparan, wabah penyakit, pemandangan yang sungguh menakutkan. Dan itu tertulis di dalam Matius 24 ayat 7-8, dan juga di dalam Lukas 21 ayat 11. Saudaraku, kita membaca apa yang Yesus Kristus katakan, apa yang Rasul Paulus ajarkan dan para bapa suci katakan kepada kita, ya, di dalam bukunya yang tercatat di dalam buku Didake di abad pertama dan kedua. Kita melihat dengan jelas bahwa seseorang akan datang di masa depan yang akan menjadi lawannya dari Tuhan Yesus Kristus. Dia akan menjadi antikristus dengan bantuan nabi palsunya, ajaran palsunya, mujizat palsunya, dan pertunjukan spektakulernya. Pria jahat ini akan menawarkan kepada dunia, khususnya terutama kepada orang Yahudi, semacam kerajaan duniawi yang dalam segala hal berlawanan dengan kerajaan Kristus. Pada mulanya dengan penampilan yang lembut, ia menggoda. Pria ini begitu menawan, dan kemudian ia akan mengungkapkan karakter jahatnya yang sebenarnya. Rasul Paulus telah memperingatkan kita tentang orang jahat ini di dalam 2 Tesalonika 2 ayat 3, 4, 9, 10. Dikatakan di dalam ayat tersebut, janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara yang bagaimanapun juga. Sebab sebelum hari itu haruslah datang dahulu murtad, dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka yang harus binasa, yaitu lawan yang meninggikan diri di atas segala yang disebut atau yang disembah sebagai Allah. Bahkan ia duduk di bait Allah dan mau menyatakan diri sebagai Allah. Lompat ke ayat yang ke-9. Kedatangan si pendurhaka itu adalah pekerjaan iblis, dan akan disertai rupa-rupa perbuatan ajaib dan tanda-tanda dan mujizat-mujizat palsu, dengan rupa-rupa tipu daya jahat terhadap orang-orang yang harus binasa, karena mereka tidak menerima dan mengasihi kebenaran yang dapat menyelamatkan mereka.
Saudaraku yang dikasihi Tuhan, manusia durhaka ini atau manusia berdosa ini itu dapat dikalahkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Di dalam 2 Tesalonika 2 ayat 8, saya ulangi sekali lagi, dikatakan bahwa pada waktu itulah si pendurhaka baru akan menyatakan dirinya, tetapi Tuhan Yesus akan membunuhnya dengan nafas mulutnya dan akan memusnahkannya kalau ia datang kembali. Saudaraku, Tuhan kita Yesus Kristus merujuk pada Kristus palsu di masa depan ini ketika ia berbicara di dalam Matius 24 ayat 23. Di sana dikatakan bahwa pada waktu itu jika orang berkata kepada kamu, lihat, Mesias ada di sini atau Mesias ada di sana, jangan kamu percaya. Sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat, sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di dalam ayat ini cukup jelas Tuhan kita Yesus Kristus mengatakan bahwa nabi-nabi palsu pun akan melakukan mujizat-mujizat yang dahsyat. Jadi saudara, jangan terkecoh dengan hal ini. Saudaraku, ajaran para rasul kudus sebagaimana tercatat di dalam buku yang dikenal sebagai The Didache pada abad pertama dan kedua, ini memiliki ringkasan yang serupa mengenai peristiwa akhir zaman di mana munculnya manusia durhaka yang dikatakan oleh kitab suci. Dikatakan bahwa di akhir zaman para nabi palsu dan penipu akan muncul. Dan kemudian si penipu dunia akan tampak seolah-olah dia adalah putra Allah. Dan dia akan melakukan tanda-tanda dan keajaiban. Dan bumi akan diserahkan ke dalam tangannya. Dan dia akan melakukan amoralitas yang tidak pernah dilakukan sejak zaman permulaan zaman. Kemudian ras manusia akan datang ke dalam api pencobaan. Itu tertulis di dalam Didache 16 ayat 3, 4 dan 5. Saudaraku, saya berharap apa yang saya bagikan ini dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan saudara. Apakah Bapak Gereja Suci mendukung dan terus memegang pandangan apostolik tentang antikristus? Apakah mereka melihatnya sebagai pemimpin global masa depan, baik secara politik dan spiritual? Bagaimana menurut mereka tentang antikristus yang akan menjadi popularitas dunia? Bagaimana mereka mengungkapkan identitas jahatnya yang sebenarnya? Saudaraku yang dikasihi Tuhan, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, mari kita periksa kutipan dari beberapa bapak gereja terbesar dan paling terkenal di zamannya. Yang pertama adalah Saint Irenaeus dari Lyons, itu di abad kedua. Saint Ephraim dari Syria di abad keempat. Saint Johannes Chrysostomos abad keempat. Saint Cyril dari Yerusalem abad keempat. Saint Yohanes dari Damaskus abad ke-8. Bersama dengan Saint Ignatius Brianchaninov abad ke-19, ya, uskup dari Rusia. Dan Saint Spasios dari Gunung Athos yang baru saja dikanonisasi di tahun 1994. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, baiklah kita mulai dengan kutipan panjang dari Saint Yohanes dari Damaskus. Ia adalah bapak gereja abad ke-8 yang tulisannya merangkum ajaran rasulia dari semua bapak gereja mula-mula yang telah mendahuluinya
yang salah satunya adalah Saint Yohanes, sang teologian ortodoks yang paling terpercaya. Saudaraku, Saint Yohanes Damaskus terilhami dengan tangannya ia menulis himne untuk kebaktian ortodoks pasca matins, layanan pemakaman ortodoks. Ia menulis katekismus ortodoks klasik, eksposisi yang tepat dari iman ortodoks yang telah menjadi buku katekismus utama gereja ortodoks selama berabad-abad. Di dalam bab 26 buku 4 dari eksposisi ini, Saint Yohanes merangkum ajaran gereja mula-mula tentang antikristus. Dikatakan di sana, harus diketahui bahwa antikristus pasti akan datang. Pertama, oleh karena itu Injil harus diberitakan di antara semua bangsa. Dan kemudian si jahat itu akan dinyatakan. Bahkan dia yang datang disertai pekerjaan setan dengan segala kuasa dan tanda dan keajaiban palsu. Dengan segala tipu daya ketidakbenarannya di dalam diri mereka orang-orang yang akan binasa, yang akan dibinasakan oleh Tuhan dengan firman mulutnya dan akan menghancurkannya saat kedatangannya. Iblis itu sendiri itu tidak menjadi manusia sebagaimana Tuhan menjadi manusia, tetapi dia antikristus menjadi manusia sebagai keturunan percabulan dan menerima semua energi dari setan. Karena itu dia antikristus, seperti yang kita katakan, adalah keturunan dari percabulan dan dipelihara secara rahasia. Dan tiba-tiba dia akan muncul dan memberontak dan mengambil alih kekuasaan. Dan di awal pemerintahannya, atau lebih tepatnya tiraninya, dia mengambil peran sebagai orang suci. Tetapi ketika dia menjadi tuan, dia menganiaya gereja Tuhan dan menunjukkan semua kejahatannya. Tetapi dia akan datang dengan tanda-tanda dan keajaiban palsu yang fiktif dan tidak nyata. Dia akan menipu dan menuntun banyak orang menjauh dari Tuhan, yaitu mereka yang hidupnya dan pikirannya bertumpu pada fondasi yang tidak sehat dan tidak stabil, sehingga bahkan orang-orang pilihan, jika itu mungkin, dibuat tersandung. Tetapi Henok dan Elia dari Tisbet akan dikirim dan akan membalikkan hati para ayah kepada anak-anak, yaitu sinagoga untuk Tuhan kita Yesus Kristus dan pemberitaan para rasul. Dan mereka akan dihancurkan oleh dia, dan Tuhan akan keluar dari surga sama seperti para rasul suci melihat dia naik ke surga. Allah yang sempurna dan manusia yang sempurna dengan kemuliaan dan kuasanya, dan akan membinasakan manusia durhaka, putra kehancuran, dengan nafas mulutnya. Oleh karena itu, janganlah seorang pun mencari Tuhan yang akan datang dari bumi, tetapi dari surga, seperti yang telah dia yakini sendiri. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, itulah kutipan pertama yang kita peroleh dari tulisan Saint Yohanes dari Damaskus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, antikristus akan menjadi sebuah olok-olokan dan parodi dari Yesus Kristus yang benar. Orang-orang suci gereja awal seperti Saint Irenaeus, Saint Jerome, dan Saint Ambrose dan lainnya, mereka berpendapat bahwa antikristus akan menjadi seorang Yahudi sama seperti Yesus. Tetapi antikristus akan lahir dari suku yang salah, bukan dari suku Yehuda, tetapi dari suku Dan. Baik Saint Yohanes dari Damaskus dan Saint Ephraim dari Syria, mereka mempercayai bahwa antikristus adalah keturunan percabulan yang akan lahir bukan dari perawan suci, tetapi hasil pelacuran
dari seorang gadis yang tidak bermoral, gadis yang tercemar. Saudaraku, sama seperti Yesus Kristus muncul secara diam-diam sebelum tampil di depan umum untuk memulai pelayanannya pada usia 30 tahun. Demikian pula Antikristus akan muncul secara diam-diam juga sampai hari kemunculannya di depan umum. Hal ini dikatakan oleh Saint Yohanes dari Damaskus. Ya, dikutip bahwa Antikristus akan dipelihara secara rahasia. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, namun di dalam beroperasi berbeda dengan Tuhan Yesus Kristus yang memiliki Roh Kudus yang turun ke atasnya, bekerja dengannya di dalam pelayanannya selama ia ada di dunia ini. Antikristus akan dirasuk oleh iblis sendiri dan akan beroperasi dengan menggunakan kuasa iblis. Dan itu tercatat di dalam 2 Tesalonika 2 ayat 9 dan Wahyu 13 ayat 2. Saint Yohanes dari Damaskus menunjukkan dalam kutipannya bahwa iblis tidak akan menjelma sebagai manusia. Hanya putra Allah yang sesungguhnya, yaitu Yesus Kristus, yang berinkarnasi menjadi manusia. Sebaliknya iblis akan tinggal di dalam diri seseorang yang dipilihnya. Dengan kata lain, iblis akan merasuki seseorang melalui keanehan pilihan yang dibuatnya dan akan tinggal di dalam diri orang itu, dan dengan demikian membuat ia menjadi sosok seorang antikristus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Rasul Paulus menjelaskan kepada jemaat Tesalonika bahwa sebelum antikristus dapat tampil di muka umum, pertama-tama harus ada kemurtatan besar-besaran yang akan terjadi, atau murtad dari iman Kristen. Kemurtatan datang mendahului, dan manusia berdosa itu dinyatakan. Putra kebinasaan itu akan muncul. Itu tercatat di dalam 2 Tesalonika 2 ayat 3. Saint Spasios dari Gunung Athos yang wafat tahun 1994. Ia adalah seorang suci di zaman modern yang hidup hampir sepanjang abad 20 ini, telah mengatakan bahwa persyaratan ini telah terpenuhi. Saudaraku, kemurtatan sedang terjadi secara besar-besaran. Kemunculan begitu banyak aliran denominasi kekristenan yang begitu menyesatkan. Ini sangat mengerikan. Telah terjadi kegilaan yang besar yang telah melampaui segala batas. Saint Spasios mengatakan kemurtatan ada di atas kita, dan sekarang satu-satunya yang tersisa adalah anak kebinasaan, yaitu kemunculannya Antikristus yang akan datang. Dunia telah berubah menjadi rumah gila. Ortodoks Rusia di abad ke-20, yaitu para tetua yang dipenuhi oleh Roh Kudus seperti Lavrenti Lorenz dari Chernigov di tahun 1950, Saint Seraphim dari Virtsa tahun 1949, Saint Spasios dari Mont Athos tahun 1994. Mereka mempercayai bahwa dunia kembali akan terlibat dalam perang global yang besar yang akan menghapus perdamaian dari muka bumi ini. Mereka mengatakan bahwa gejolak internasional seperti itu akan menjadi motivasi bagi warga dunia ini untuk mencari perdamaian politik yang akan mempersatukan mereka dalam upaya menciptakan perdamaian dunia. Hal seperti ini telah Yesus katakan dan gambarkan situasinya kepada kita. Tuhan Yesus menggambarkan situasi dunia sebelum hari akhir. Yang pertama, akan ada perang dan rumor perang
itu tercatat di dalam Matius 24 ayat 6. Dan di dalam kitab Wahyu juga ya dibuka dengan perang kolosal, digambarkan di dalam pasal 6 sampai 9. Antikristus akan muncul di panggung dunia yang bermasalah ini, dan ia akan menawarkan perdamaian dunia. Antikristus akan membujuk dan merayu dunia dengan bantuan iblis. Dia akan menawarkan rencana untuk menyelesaikan krisis dunia, dan ia berhasil. Saat Antikristus pertama kali muncul di depan umum, roh-roh jahat akan membangkitkan semangat global atas dirinya. Saint Ephraim dari Syria di abad keempat berkata, roh-roh jahat yang tersebar di alam semesta akan membangkitkan opini universal terhadap Antikristus dan menganggapnya sebagai seorang jenderal dan ketertarikan yang tak tertahankan padanya. Sebagai hasil dari pengobaran semangat setan ini atas Antikristus, menurut Saint Ignatius Brian Kaninov di abad ke-19, dikatakan akan muncul permintaan untuk mengundang Antikristus. Suara seruan akan muncul di tengah-tengah masyarakat yang mengungkapkan kebutuhan mendesak akan sosok seorang yang jenius yang akan mengangkat perkembangan materi dan kemajuan ekonomi ke tingkat yang lebih tinggi dan membawa kemakmuran di muka bumi. Antikristus akan dipuji-puji sebagai penyelamat politik. Hampir semua orang akan menaruh harapan kepadanya. Mereka mengharapkan sang Antikristus ini untuk menyelesaikan kekacauan politik dan keuangan global di seluruh dunia. Orang-orang akan terkesan dengannya dan akan berpikir bahwa ia adalah pemimpin terbaik yang pernah ada, orang yang dianggap paling hebat. Mereka akan berkata seperti apa yang dikatakan di dalam kitab Wahyu 13 ayat keempat. Dan mereka menyembah naga itu karena ia memberikan kekuasaan kepada binatang itu. Dan mereka menyembah binatang itu sambil berkata, siapa yang sama seperti binatang ini? Dan siapakah yang dapat berperang melawan dia? Saudaraku, pada awalnya, sementara Antikristus meningkatkan popularitasnya, ia akan berpura-pura. Ia akan memalsukan atribut Tuhan kita Yesus Kristus. Ia akan tampil sebagai seorang yang penuh cinta kasih, lemah lembut. Ia tidak akan menunjukkan kepada siapapun bahwa dia memiliki iblis yang tinggal di dalam dirinya. Saint Yohanes dari Damaskus berkata bahwa Antikristus pada awal pemerintahannya, ia akan mengambil peran sebagai seorang yang saleh, seorang yang suci. Dan Saint Ephraim di abad keempat juga menyatakan bahwa Antikristus akan datang sedemikian rupa untuk menipu semua orang. Dia akan tampak rendah hati, lemah lembut, pembenci ketidakbenaran, menghindari berhala, menunjukkan preferensi bahwa ia adalah orang saleh. Ia mencintai orang miskin, ramah kepada semua orang, terutama menghargai orang Yahudi, karena orang Yahudi menunggu kedatangannya. Saudaraku, Antikristus dikatakan akan mengambil tindakan licik untuk menyenangkan semua orang, agar orang-orang segera mencintainya. Dia tidak akan menerima pemberian atau hadiah apapun, atau berbicara dalam nada yang keras atau kemarahan. Sebaliknya, ia akan menunjukkan penampilan yang menawan, sehingga ia mulai menipu semua orang di dunia, sampai akhirnya ia bertahta. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pada titik ini, orang Kristen harus berhati-hati.
Tuhan Yesus telah mengatakan dan memperingatkannya kepada kita. Di dalam Matius 24 ayat 4, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Saudaraku, tragisnya banyak orang Kristen yang tidak waspada, dan banyak juga orang Yahudi yang akan tertipu. Saint Cyril dari Yerusalem di abad keempat menyatakan bahwa karena Kristus yang benar akan datang untuk kedua kalinya, maka musuh atau iblis menggunakan harapan yang sederhana, terutama harapan dari orang Yahudi yang menantikan kedatangan Mesias. Dengan nama Mesias inilah Antikristus akan menipu orang-orang Yahudi, bahkan dia juga akan menipu orang-orang yang bukan Yahudi. Saudaraku, apa yang dikatakan oleh Saint Spasios dari Gunung Athos tentang hal ini? Saint Spasios dari Gunung Athos mengatakan bahwa Antikristus akan menampilkan dirinya sebagai sosok juru selamat yang ditunggu-tunggu oleh semua orang, semua agama di dunia. Semuanya digabung menjadi satu orang, yaitu Antikristus. Dia akan berkata, sayalah Imam Mahdi, sayalah Buddha kelima, saya adalah Kristus yang ditunggu-tunggu oleh umat Kristen, sayalah yang ditunggu-tunggu oleh saksi Yehova, saya adalah Mesias orang Yahudi. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini akan menjadi penipuan besar bahwa orang-orang, termasuk orang Kristen yang tidak waspada, akan menjadikan Antikristus sebagai Kristus. Orang-orang akan berduyun-duyun untuk melihat Kristus palsu ini, memberi tahu teman-teman mereka seperti yang Yesus peringatkan, yang tertulis di dalam Matius 24 ayat 23, dikatakan, pada waktu itu jika orang berkata kepada kamu, lihat Mesias ada di sini, atau Mesias ada di sana, janganlah kamu percaya. Juga di dalam ayat yang ke-26 dikatakan, jadi apabila orang berkata kepadamu, lihat ia ada di padang gurun, janganlah kamu pergi ke situ, atau lihat ia ada di dalam bilik, jangan kamu percaya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini adalah bagian pertama dari penjelasan saya tentang siapakah Antikristus dalam perspektif gereja ortodoks atau gereja mula-mula yang diuraikan dan digambarkan oleh para bapak-bapak gereja suci. Ini sangat membantu kita hari ini untuk mempersiapkan diri kita dan waspada menjelang kedatangan sosok Antikristus di akhir zaman ini, agar kita tidak mudah tertipu. Saudaraku, saya akan menjelaskan dan mengungkapkannya lebih lanjut pada bagian kedua dalam video saya berikut. Jika saudara merasa diberkati Tuhan oleh program ini dan ingin memberikan dukungan agar program ini tetap berjalan, Anda dapat mengirimkan persembahan kasih saudara ke rekening bank di bawah ini.